Kasus Ustadz Solmed dengan pihak yang diduga mengaku sebagai I.O. Hong Kong terus menggelinding makin panas. Satu sama lain seolah tak mau kalah, saling sanggah dan bantah. Dan di tengah silang sengketa yang kian meruncing, kemarin Solmed tampilkan seorang saksi yang ikut dengannya pergi ke Hong Kong, yakni Achang Suryana. Apa yang disampaikan Achang yang juga sahabat Ustadz Solmed ini menohok pengakuan Khalifah yang telah mengklaim Solmed meminta honor tinggi dan fasilitas mewah selama berdakwah di Hong Kong. Apa yang diungkap oleh Khalifah menurut saksi dari pihak Solmed, semuanya merupakan kebohongan. Kalau ada pernyataan Ibu Khalifah bahwa Ustadz Solmed dikasih waktu 3 hari di Hong Kong dan Ustadz Solmed tidak langsung pulang, jalan-jalan dulu, itu bohong. Jadi sebelum berangkat ke Hong Kong, kita dapat tiket itu sudah berikut tiket pulang, jadwal. Jadi berangkat hari ini, pulang 3 hari kemudian itu sudah ada jadwal dapat tiketnya. Jadi nggak mungkin kita pulang lebih. Pernyataan Ibu Khalifah itu semuanya itu nol gitu. Jadi Ibu Khalifah sendiri tidak ada menyambut di bandara, tidak ada di hotel gitu. Jadi pernyataan Ibu Khalifah itu mungkin unsur dia pengen jadi ustazah, kayaknya pengen ngalahin Ustadz Solmed gitu. Jadi pengen jatuhin Ustadz Solmed. Jadi pernyataan saya ini mungkin kalau Ibu Khalifah ingin mengkonfrontir saya siap gitu. Karena saya punya bukti semua apa yang saya bayar di Hong Kong. Mobil saya yang bayar, hotel saya yang bayar, makan saya yang bayar. Termasuk jalan-jalan panitia ke Disneyland sama ke Patung Lilin saya juga yang bayar gitu. Dan saya dari datang sampai pulang tidak ngelihat muka Ibu Khalifah. Dari pihak Ustadz Solmed yang awalnya perjanjian cuma 2, yaitu 2 antara Ustadz Solmed dengan manajer, tiba-tiba beliau minta 4 tiket pesawat, dia juga minta transportasi selama di Hong Kong. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, silang sengketa dipicu oleh pembatalan rencana dakwah Solmed di Hong Kong bulan September mendatang. Solmed beralasan pihak panitia yang telah di-backup sponsor mengkomersilkan acara dakwah dengan memungut tiket masuk. Sementara pihak I.O. di Hong Kong berdalih, pihak Solmed menaikkan honor dan meminta sejumlah yang disepakati. Kicauan Solmed di Twitter yang menaruh curiga lawan seterunya ditunggangi, kabarnya membuat berang TKI di Hong Kong. Saksi yang ikut dengan Solmed ke Hong Kong pun meluruskan bahwa kicauan itu bukan untuk seluruh TKI di Hong Kong, tapi untuk menyentil individu di kepanitiaan yang diduga telah memfitnah Solmed. Pernyataan Pak Ustadz Solmed itu bukan untuk global seluruh TKI di Hong Kong. Ya, mungkin Pak Ustadz Solmed itu bilang komunis segala macam itu mungkin individu. Dan itu pun dasarnya mungkin karena faktor wajar, manusia nggak ada yang sempurna. Gitu kan, emosi. Nah, emosi disebabkan oleh apa? Pernyataan panitia di Hong Kong itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Gimana sih kalau saya juga sama? Kalau saya berbuat yang benar, tapi dinyatakan tidak benar, pasti emosi. Bahasa komunis itu saya rasa ditujukan untuk panitia yang memunculkan fitnah terhadap Ustadz Solmed, bukan kepada TKI yang ada di Hong Kong. Saya sendiri yang sudah 12 tahun di Hong Kong nggak pernah tahu itu organisasi mana yang disusupi komunis dan ciri-cirinya seperti apa itu. Mungkin yang mengatakan itu tahu ciri-cirinya mungkin ya. Tapi saya sendiri memang tidak pernah. Konflik Solmed dengan sebuah I.O. di Hong Kong yang terus memanas mendapatkan reaksi dari Haja Salma, ibunda Ustadz Solmed. Wanita parubaya ini tak yakin anak sematawayangnya berbuat seperti yang dituduhkan. Ustadz Solmed sendiri tidak mau memperpanjang konflik itu lebih jauh. Daripada tenggelam dalam amarah, Solmed mengingatkan lebih baik saling memaafkan dan berdakwah untuk kemajuan umat. Saya nggak percaya anak saya itu baik orangnya. Berarti dia emang apabila berceramah nggak suka yang neko-neko? Enggak. Semua sudah clear, ya. Udah clear, MUI Ya. sudah mengatakan clear. Ya. Oke? Nah, jadi gimana untuk Ya kita ikuti apa kata MUI lah. Majelis Ulama Indonesia mengatakan clear, tatap masa depan dakwah yang lebih cerah lagi dan lebih baik lagi. Dan itu sudah disampaikan juga oleh Ustadz Yusuf Mansur. Saling kita berbesar hati, saling memaafkan. Bismillah, yuk
mulai dakwah lagi lebih mantap. Konflik dalam kasus yang berbeda kini menerpa pesepak bola Greg Nwokolo dan model berinisial RG. Sang model yang melaporkan Greg atas dugaan tindakan percobaan perkosaan dan penganiayaan diwakili orang tua kemarin angkat bicara. Tapi mengapa adik sang model justru memihak Greg dan menuduh kakaknya cari sensasi? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Kasus percobaan pemerkosaan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang pesepak bola Greg Nwokolo terhadap seorang model berinisial RG terus bergulir. Orang tua RG pun kemarin angkat bicara. Tapi mengapa adik sang model justru memihak kepada Greg dan menuduh kakaknya hanya mencari sensasi?